Oke, selamat datang di semester 2 jurusan kalian. Semoga segera pulih masa pandemi ini agar kita bisa tatap muka, karena pembelajaran yang seperti ini tidak bakal efektif. Mau saya ajarkan seperti apapun, kalau pelajaran daring kayak gini, untuk kejuruan ya, untuk jurusan kalian itu tidak bakal efektif. Karena mengharuskan kalian tuh untuk praktek sebenarnya. Kalau kalian menggunakan metode daring, sedangkan jurusan kalian multimedia, itu tidak akan efektif seperti kita belajar tatap muka. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja dengan memberikan tugas-tugas kalian dan kalian mempraktekannya di rumah, insya Allah itu bisa membuat kalian jauh lebih efektif. Oke, sekarang saya akan sambil menunggu teman-teman kalian lengkap, saya presentasi layar dulu. Oke. Oke, kelihatan layar saya ya? Kemarin kita sudah sampai mana? Kita kemarin itu saya kemarin kan ngasih tugas gini ya, dasar-dasar desain grafis ya. Kalian bisa lihat di sini kemarin ya, saya mau apa ya? Ibaratnya itu paham jika teman-teman di sini atau anak-anak saya yang kelas 1 ini tidak ada media pembelajaran seperti laptop. Karena memang sebagian menggunakan HP ya. Saya tidak bisa berbuat banyak karena kita juga daring, kecuali kalian tidak punya laptop terus kita tatap muka masih mending lah. Alhasil berapa tugas kalian dikerjakan menggunakan handphone ya, menggunakan aplikasi handphone juga, tapi nggak masalah ya, karena kondisi dan keadaan kita saat ini ya, saya tidak bisa menuntut banyak kepada kalian ya, mau nggak mau yang penting tugas kalian selesai kayak gitu, bagi saya sudah cukup. Yang penting pelajaran saya masuk, tidak bolos, kemudian kerjakan semua tugas yang saya berikan. Dan apabila tidak paham, silahkan ajukan pertanyaan. Jadi kita bisa sharing seperti itu. Oke, sudah sejauh ini selama semester kemarin dan sampai sekarang, ada yang mau ingin ditanyakan dulu nggak sebelum kita memulai masuk ke pelajaran kita? Selama 1 semester kemarin, Pak, saya masih bingung masalah ini. Pak, saya masih bingung masalah ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kalian? Silahkan, kalau ingin ditanyakan, ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, kendalanya misalnya saya cuma nggak punya laptop, Pak. Akhirnya kami keterbatasan untuk belajar atau untuk praktek gitu. Nggak masalah. Gimana, Visa Bilkis? Ada pertanyaan nggak sebelum saya memulai ke depan untuk pelajaran berikutnya? Hafiza Bilkis, ada yang mau tanyakan nggak? Atau Nur Firmansyah, Noval, Arwis, Ferdinand Hidayat, siapa tahu ada yang mau tanyakan, Nabil. Gimana, ada yang mau tanyakan? Suara saya kedengaran kan masih ya? Dengaran, Pak. Gimana, yang lain? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Suara saya nggak ada? Ada, Pak. Ada. Suara ada pertanyaan, Pak. Ya, sebelum saya memulai pelajaran ke semester ini, siapa dari kalian yang ingin bertanya di semester kemarin? Siapa tahu ada kendala dalam proses pengerjaan tugas dan lain-lain. Sampai dengan kemarin itu saya menyuruh kalian untuk mengerjakan desain poster ya. Banyak sekali yang saya lihat yang konsultasi dan lain-lain. Ada beberapa yang pakai aplikasi laptop yang seperti saya contohkan, Photoshop, Corel, itu ada beberapa kemarin.
Sisanya menggunakan Pixel Lab, PixArt, ya mau nggak mau ya mau kayak apa. Pasrah akhirnya. Ya udah, daripada kalian konsul juga kemudian tidak sesuai dengan referensi yang saya minta, akhirnya udah kalian ambil di Google aja paling enaknya, kemudian kalian cetak seperti itu. Nah, udah, itu nggak masalah. Daripada kalian nanti lama lagi malah nggak terjadi hasilnya, ya udah nggak masalah. Kemarin tuh saya menyuruh kalian untuk mencetak tuh satu, pertama yaitu supaya kalian mengenal ukuran standar kalian. Mungkin yang sering kalian temukan di kehidupan kalian tuh ya standar ya A4, lembaran A4 yang sering kalian lihat tuh yang seperti surat-surat dokumen kalian, fotokopi, portofolio dan lain-lain, itu A4. Tapi kalau kalian yang kemarin saya suruh A3 tuh supaya kalian mengerti, apalagi A3 plus, supaya kalian mengerti berbagai ukuran kertas. Bahwasanya kertas itu tidak hanya di A4 saja seperti itu, tapi ada lagi ukuran-ukuran kertas yang lain seperti itu. Ada A3 plus, ada A3. Kemarin ada yang masih, cuman kesalahan kalian kemarin itu banyak yang ngeprint tapi gambarnya pecah kayak gitu. Pixelnya itu pecah gitu. Nah, harusnya kalian kemarin mencari file fotonya itu lebih detail supaya nanti dicetaknya tidak pecah. Nah, sekarang gimana kalian bisa menggambar atau menciptakan sebuah file itu tidak pecah, itu saya akan praktekkan. Belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin ya. Pertama-tama, kalau kalian menggunakan aplikasi komputer yang kemarin saya bilang, Photoshop atau Corel, di sini saya menggunakan Photoshop. Saya akan praktekkan dulu. Jika kalian menggunakan Photoshop, pastikan ukuran pixelnya itu size minimum itu megabytes atau di atas kilobytes. Kalau kalian menggambar dengan pixel yang kecil, maka hasilnya juga kecil seperti itu. Ini kita belajar dulu dari pixel, kemudian dari ukuran yang kemarin saya perintahkan. Seperti itu, kita praktek. Kalau ada yang punya laptop, kemudian punya aplikasinya, silahkan langsung dipraktekkan, tidak masalah. Oke, contohnya di sini saya membuat ukuran standar. Misalnya saya bikin 4x3. Saya okekan. Nah, seperti ini. 4x3 dengan size pixel yang lumayan cukup besar. Di sini bisa kalian lihat 34,3 megabytes. Nah, sekarang saya membuat lagi file new, kemudian saya membuatnya dengan mengganti resolusi. Nah, resolusi itu semacam resolusi gambar itu semacam ukuran atau kepadatan pixelnya. Di sini saya mencoba untuk merubah menjadi 1. Kemudian saya create. Di sini sudah kalian bisa lihat perbedaannya, detail gambarnya. Cara membedakannya itu tidak usah jauh-jauh. Kalian cuma tambahkan teks saja itu sudah pasti bakal kelihatan. Contoh saya tulis di sini XMM 10 multimedia. Saya ganti warnanya. Oke. Dan saya kasih seperti ini. Setelah itu saya membuatnya lagi di pixel kedua dengan ukuran yang sama. Di sini bisa kelihatan hasilnya. Mau bagaimana membuktikannya, tinggal kalian zoom sejauh mungkin. Di sini baru 2 kali zoom, dan ini baru 2 kali zoom. Ini bahkan 4 kali zoom ya, atau 3 kali zoom ya. Bisa kalian lihat detailnya. Detail di sini bisa kalian lihat di pinggiran garisnya. Ini
yang membentuk X ini, kalian lihat pinggirannya dia jauh lebih smooth, artinya jauh lebih, gambarnya itu jauh lebih jelas. Sedangkan di sini baru saya zoom 2 kali sudah kepadatan pixelnya sudah pecah seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini yang kemarin terjadi pada saat kalian mencetak beberapa gambar kalian. Seperti itu. Kalian mencetak beberapa gambar kalian itu karena file yang kalian punya itu di bawah megabytes. Artinya gambar itu sangat kecil resolusinya. Akhirnya menghasilkan gambar yang pada saat dicetak, mesin itu dia membaca resolusinya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, Pak printernya jelek, wah itu salah. Pak percetakannya jelek, Pak, wah itu lebih salah lagi. Jadi memang karena gambar kita resolusinya memang kecil, seperti itu. Kemudian cara solusinya, Pak, supaya kita cetaknya nggak pecah apa? Ya tadi, kalian harus membuat detail resolusinya berbeda. Artinya yang di sini menggunakan 34 megabytes, artinya resolusinya lebih besar daripada yang kita buat di sini. Sedangkan ini hanya dengan 2 megabytes saja dia sudah pecah. Seperti gambar-gambar yang kemarin kalian cetak. Jadi usahakan jika kalian ingin membuat gambar atau meng-create sebuah karya, usahakan filenya itu besar, standar lah, biar standar kalian membuatnya. Jangan juga kebesaran sampai gigabyte itu, karena itu mengganggu kinerja komputer kalian. Kalau sampai 1 giga satu file atau satu layer, itu minimal RAM kalian harus besar, kemudian penyimpanan hard disk kalian harus juga besar, storage kalian di hard disk kalian juga harus besar. Maka itu akan meribatkan kalian juga akhirnya. Jadi usahakan untuk yang standar saja seperti itu. Oke, kemudian ini sudah penjelasan singkat saya tentang bagaimana solusinya yang kemarin kalian mencetak agar tidak pecah kayak gitu. Yaitu membuat pixelnya berbeda seperti itu. Di sini ada beberapa file yang ketika saya zoom lagi, perbedaannya bisa kalian lihat sangat jauh seperti itu. Oke, setelah itu ukuran itu ada banyak ya. Ukuran itu ada banyak, mulai dari A5, kemudian A4, A3, A2, F4, itu semua ukuran. Dalam sebuah pembelajaran desain grafis, kalian minimal mengerti pertama itu adalah ukuran. Karena kalau kalian magang di suatu percetakan atau tempat-tempat seperti itu yang berhubungan dengan desain grafis, kalian akan ditanya sama pelanggan, Mas bisa cetak ukuran A4 nggak? Mas bisa cetak ukuran A3 nggak? Mas bisa cetak ukuran A3 plus nggak? Seperti itu. Minimal kalian nanti cari referensinya di Google, atau kalian memang baca majalah atau buku-buku yang berhubungan dengan desain grafis ya. Gitu. Contoh A3 plus, A3 plus ya. Yang kemarin saya suruh size-nya itu berapa? Kita buat di sini, dan perbedaannya ini kita close aja. Masalah pixel kita sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita masuk ke ukuran. Oke, ini nggak usah saya save. Oke, kemudian di sini kita klik. Kalau di Photoshopnya kita menggunakan Photoshop 2021 ya, kalian bisa buka Photoshopnya, kemudian yang punya Photoshop bisa dibuka Photoshopnya. Setelah itu klik file di atas, kemudian klik new. Setelah itu, nah di sini kalian width-nya berapa, height-nya berapa, kemudian resolusinya seperti itu. Kita mencoba ukuran A13. Ada yang tahu ukuran A13 nggak? Noval, ukuran A13 itu berapa, nak? Val?
Novel mana Ya, Pak. Novel? Ukurannya 13 berapa nak? Bisa disebutkan? Nggak Ukuran. tahu saya, Pak. Ada yang tahu? Arwis, ukurannya 13 berapa nak? Ada yang tahu Arwis? Irma, ukurannya 13 berapa nak? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu di sini di kelas? 32,9, Pak. 32,9. Kalau dalam ukuran sentimeternya berapa? Ukuran sentimeter. Itu tadi milimeter ya, yang disebutkan Hafizah ya? 48,3, Pak. 48,3, serius? Sentimeternya kan? Nah, 48,3, kemudian kali Kali 32,9. 32,9. Apakah benar? Kita buktikan di sini di Photoshop-nya ya. Kita buka lagi Photoshop-nya. Afifah, kalau bisa pakai Photoshop ya anak ya. Jangan pakai HP lagi, kan sudah dibelikan laptop itu. Kita buka 32. Kalau di Photoshop itu koma jadi titik ya. Bisa juga pakai koma, bisa juga pakai titik. Tergantung versi Photoshop-nya. 32,9, kemudian height-nya kita kasih di ukuran 48,3. Oke. Resolusinya kita kasih di angka karena sentimeter, kita kasihnya di 50. Nah, oke. Seperti ini. Inilah ukuran A3+. Dia memanjang ke bawah. Kemudian kalau dalam dimensi ukuran lain, namanya paper size itu kalian benar harus paham ya. Ada banyak sekali contoh-contoh paper size di sini, artinya contoh-contoh ukuran itu apa saja. Mulai dari A8, A9, A10, 4, A0, A4, A0, A1, A2, A3. Itu banyak sekali ukuran, tinggal kitanya aja lagi biasanya pakai yang mana. Seperti itu. Itu untuk huruf A loh ya. Belum huruf yang kayak F4, yang lain-lain itu belum. Jadi kita harus mengerti ukuran supaya di saat nanti kalian magang kelas 2, semoga masa pandemi ini cepat selesai, kalian bisa nanti praktek kemudian mempraktekannya juga. Seperti itu. Tidak terasa ini sudah semester 2, hitungan bulan saja, 3 bulan lagi kita masuk ke puasa. Setelah itu bulan Ramadan. Di situ sebentar lagi kalian ujian akhir semester. Kemudian naik kelas 2. Iya kalau naik. Kalau tugasnya tidak ada, tidak bisa naik. Nah. Jadi usahakan pembelajaran yang mengenai produktif yang jurusan kalian seperti pelajaran saya ini, jangan sampai kalian absen ya. Artinya jangan sampai tidak masuk. Oke, kita sudah membuat ukuran A3 di sini. Kita membuktikan dengan ukuran 11,5 MB ini apakah bisa detail. Nah, kita tulis lagi di sini XM. Oke, kita tuliskan sini 1 mm. Kemudian kita kontrol A. Kita kurangi resolusinya. Jadi 72 misalnya, ya. Atau kita tambahi 172 di sini. Kalian tinggal klik di atasnya teks ini yang saya tunjuk di kursor saya ini, kemudian saya pindahkan 1, 9, 10 misalnya, kemudian saya enter. Nah, seperti ini. Kemudian saya zoom. Oke. Sampai sini zoom keempat, gambarnya masih detail. Karena apa? Karena resolusi yang saya pakai tadi lebih besar, ya. Jadi mau kalian cetak ini ukuran yang sekarang saya zoom ini hitungannya kalau segini ini 24R masih aman. Nah, ukuran 24R itu ada lagi. Seperti itu. Jadi ini ukuran jendela, standar jendela di rumah biasanya itu ini masih aman detailnya.
Seperti itu. Jadi kalian yang pertama adalah belajar membuat yang sudah saya ajarkan, ukuran, kemudian resolusi agar kalian tidak pecah seperti gambar-gambar yang kalian kemarin. Setelah itu desainnya. Desain itu banyak sekali. Nah, dasar desain grafis ya, vektor dan bitmap itu ya tentang bagaimana kita mengetahui resolusi pecah tidaknya. Kalau kalian mau detail gambarnya ya vektor, kalau kalian mau masih pecah kayak gini ya bitmap. Kayak gitu aja. Simpel ya benar. Setelah itu kita mencoba desain. Di sini kalau kalian mau desain, jika kalian ingin mendesain itu siapkan bahan. Contoh multimedia, saya punya maskot ya contohnya. Multimedia saya punya maskot. Maskotnya seperti apa? Kemarin teman kalian saya minta untuk membantu saya dalam mendesain maskotnya. Sekarang bagaimana kita merubah maskot tersebut menjadi sebuah desain baru. Oke, bentar saya cari dulu. Kemarin Alifah pakai Corel Draw. Sempat. Iya. Alifah mana Alifah? Alifah dengar suara saya? Alifah. Alifah, dengar suara saya nggak? Suara saya ada? Suara saya ada di forum? Kedengaran? Halo? Ada suara saya? Ada, Pak. Gak ada ya. Ada, Alifah Pak. mana Alifah? Saya, Pak. Kemarin sempat desain pakai Corel Draw atau tidak? Nah, Iya, sempat, Pak. Itu diajarin sama om saya. sama ibumu malah. Oh iya, nggak masalah ya. Oke, sekarang saya presentasikan lagi layar saya. Bisa kalian lihat. Muncul atau tidak? Ada ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk mendesain sebuah poster. Poster, di sini kita bisa menerapkan garis, gambar, scanning, dan lain-lain, ilustrasi. Ini bahan-bahan yang harus kalian nanti punya. Itu tadi simpel sih, sederhana, yaitu kalian bisa mendesain saja. Itu sudah saya bersyukur banget untuk ukuran kelas 1 ini. Kita mendesain poster dengan berlogokan multimedia. Kita akan belajar color palette di sini dan belajar beberapa hal. Terima kasih Alifah sudah membantu saya untuk membuat logonya. Ini ada logo yang sudah dibikin oleh Alifah. Saya akan drag ke Photoshop dengan cara menariknya, kemudian menaruhnya di sini. Jika dia tidak mau di drag, kalian bisa juga file, open. Kalian buka di mana gambarnya tadi, letak gambarnya. Saya di download. Apa nama filenya? Seperti ini, kalian tinggal open. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar yang didesain teman kalian. Saya minta kemarin anak multimedia. Ini gambarnya Alifah ya. Oke, kita open. Nah, kemudian kita drag ke punya saya. Layar baru yang sudah saya buat tadi.
ukuran 3 plus. Kenapa beda-beda Pak? Di saat Bapak buka di sini gambarnya besar, kemudian Bapak tarik jadi kecil, itu karena pixel tadi. Ya, pixel tadi. Yang tadinya ini cuma resolusi 2 MB, saya tarik di resolusi ke 11 MB, megabytes, dia otomatis berubah ukuran. Tapi dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, kita bisa mengembalikan pixel yang ada di sini. Oke, ini kita close dulu yang ini. Oke, kita don't save. Fokus di sini. Nah, dalam Photoshop ketika kita ingin membesarkan gambar maksud saya, kalian tinggal klik Command atau Control dengan huruf T secara bersamaan. Command T kayak gitu. Nah, sampai keluar line atau garis seperti ini. Kemudian kalian bisa tarik ke samping gini. Ingat, ini Photoshop versi terbaru, jadi kalian tanpa menekan shift sudah bisa. Tapi kalau Photoshop yang versi lama, itu wajib sambil menarik seperti ini, narik di sudutnya itu sambil menekan tombol di keyboard kalian shift seperti itu. Ya, kalian tinggal klik Command T, atau bisa juga di File, masuk ke Edit, baru tuh Free Transform. Ya, sampai kembali lagi seperti ini. Setelah itu kalian tekan besarin. Oke. Besarin lagi yang menurut kalian A3 plus itu semana dapatnya. Sampai sini kalian tinggal enter. Di sini bisa kalian lihat yang tadi awalnya pecah ini sudah agak detail lagi. Seperti itu. Setelah itu kita memberikan warna backgroundnya belakang. Nah, menurut kalian sekarang warna yang tepat untuk background belakang ini warna apa? Kalian bisa bantu jawab? Warna yang tepat untuk background belakang ini apa? Kalian bisa jawab? Warna yang tepat untuk gambar background belakang. Coba saya mau dengar jawabannya dari Ferdinand Hidayat. Coba Ferdinand, warna yang tepat untuk background belakangnya apa nak? Kira-kira menurutmu? Abu-abu gitu Pak. Abu-abu. Kenapa abu-abu nak? Jawaban yang cukup menarik sepertinya. Disesuaikan sama baju sama warna itu. Pintar. Ferdinand Hidayatnya yang mana ya? Ada sempat ke sekolah nemui saya nggak? Tidak ada Pak. Belum ada? Belum ada ketemu saya? Pernah Pak, pernah. Pernah. Oke. Pernah konsultasi juga atau belum? Masalah Tidak desain? pernah. Oke, jawabanmu benar sih. Oke, yang lain coba saya mau tanya. Bagusnya apa nih? Saya mau nanya Alifah deh sebagai yang membuat gambar ini. Bagusnya background belakangnya apa nak? Abu-abu muda, Pak. Abu-abu muda. Jawaban kalian sudah mulai masuk akal ya. Coba saya mau tanya Salwa. Apa bagusnya Salwa? Background belakangnya. Salwa mana? Salwa? Salwa atau Salma? Apa background belakang yang bagus dalam desain ini? Warna ini. Di sini kan masih putih ya. Apa? Salwa atau Salma? Atau Noval nih, Noval. Apa yang bagus nak? Untuk backgroundnya, warna background, Noval? Noval mana Noval? Pada kemana nih? Kalau kata Ferdinand dan Alifah itu benar ya. Kalau kita mempelajari color palette, kita harus bisa menyesuaikan dengan warna ini. Misalnya tiba-tiba kalian nih memberikan efek background di sini, tiba-tiba warnanya hijau, seperti itu ya. Memberikan warna hijau. Ini saya jadikan PNG dulu, bentar. Okay. Nah, kalau hijau kayak gini
nggak masuk satu. Kemudian kalian kasih background warna merah, ungu gitu, ini juga nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena dia tidak balance warnanya. Kalau mau masuk itu warna dari keseluruhan warna sini, kalau kalian mau tahu. Jadi mau masukin dari mana? Seperti teman kalian yang tadi jawab, Ferdinand contohnya. Dia menjawab warna abu-abu, Pak. Alifah abu-abu muda. Itu masuk karena apa? Di sini yang dominan warna-warna tersebut. Caranya bagaimana? Kalian klik color di sini, di Photoshopnya yang ini, yang kotak dua putih ini. Kemudian setelah kalian klik sampai muncul dia, kayak contoh ini kayak gini. Kemudian setelah muncul gambar seperti ini, kalian bisa menselektifnya atau menseleknya menjadi sebuah warna. Nah, gitu. Kemudian kalian pastekan. Nah, seperti ini. Ini jauh lebih masuk warnanya. Tapi kalau bisa, warna itu jangan kalian satu padukan dengan layer yang di atas, tapi kalian klik layer di bawah sini. Nah, ini ya. Yang saya tunjuk ini, saya lingkari dengan kursor saya. Usahakan backgroundnya layer paling bawah yang kalian ganti. Nah, kemudian kalian seperti ini. Kalau menurut kalian, Pak, kurang balance masih, ya itu tinggal kalian main di hue saturation sampai muncul hue saturationnya. Kemudian kalian mainkan efeknya di sini. Karena abu-abu itu warna netral atau warna natural. Colorize-nya, nah ini colorize-nya kalian bisa mainkan. Kalau abu-abu itu sudah hampir natural ya. Nah ini abu-abu muda, ini jauh lebih masuk. Jadi seperti itu. Istilahnya main color palette-nya itu ada di sini. Kemudian kalau kalian mau nambahkan teks, itu warnanya masih berhubungan dengan si logo ini gitu. Misalnya saya membuat X multimedia, XMM gitu, Ctrl A, kemudian saya mengganti gambar di sini, kemudian saya seleksi lagi warnanya antara kuning dan orange saya maunya. Oke. Nah, ini masuk, kemudian tinggal kalian blending di sini. Kalian mainkan, misalnya ini terlalu mepet Pak jaraknya, atau sebagai penyampul tuh kayak gini yang lebih tepat. Kemudian multimedianya bisa kalian geser di sini dengan cara klik di atas sini toggle-nya, kemudian kalian mainkan detailnya seperti ini. Saya menggunakan -75 agar kelihatan nyampul, dia nyatu. Setelah itu saya tekan OK. Kemudian setelah jadi tulisan, saya klik di layernya sini. Saya klik lagi blending option. Setelah itu gradient overlay. Nah, gradient overlay ini kita membuat warna baru otomatis. Di sini kalau kalian menggunakan Photoshop yang sudah versi terbaru ya, dia sudah menyediakan warna-warna yang bagus seperti ini. Udah balancing dengan warna-warna yang kalian ingin, seperti contohnya oranye kekuningan. Oke, misalnya kayak gini. Nah, di sini linear. Kalau linear dia tuh semacam, dia lebih cenderung dominan, atasnya itu kuning, bawahnya itu orange, itu dalam bentuk garis. Tapi kalau menggunakan angle, di sini linearnya stylenya kita ganti dengan angle, dia otomatis dia semacam dia di kanan, dia memutar seperti itu. Sini kita tulis 0 saja, atau 90, nah, atau 180. Atau kalian bisa custom seperti ini. Menurut kalian yang bagus tuh gimana warnanya? Nah, kalian tinggal klik-klik sendiri di sini di kursornya. Kemudian setelah itu kalian mau ganti scale-nya, bisa. Setelah itu, ini kan masih flat ya tulisannya, flat seperti ini, flat dan belum tapi nyatu dengan backgroundnya.
Cara untuk menyatukannya kembali bisa dengan cara klik kanan, kemudian blending option di layar teksnya, kemudian bisa kalian mainkan bevel and emboss-nya. Nah, di sini kalian bisa mainkan bevel and emboss. Bisa kalian tarik-tarik ini seperti ini. Nah, ini bevel dan emboss ya. Saya zoom lagi biar kalian melihat. Kalau bevel and emboss itu tanpa bevel and emboss itu hasilnya kayak gini, flat dia. Tapi ketika masuk ke bevel and emboss itu bisa semacam kayak efeknya 3D seperti itu. Ada efek-efek sentuhan 3D-nya. Kemudian lebih ke luxury atau artinya itu sedikit elegan. Kemudian kita bisa tambahkan shadow-nya di belakang. Shadow itu bayangan di belakangnya. Bayangan di belakangnya kita bikin warnanya hitam misalnya. Oke, kita bikinnya kayak gini. Pilih dulu warnanya, kemudian kalian seleksi warnanya seperti ini. Nah, ini tinggal kalian mainkan distance-nya. Distance tuh ditaruh di mana dia? Lokasi bayangan belakangnya. Kalau kayak gini kalian ini size-nya. Semakin kalian tarik ke depan, semakin lebar size-nya dia semakin buram. Tapi kalau kalian tariknya seperti ini, size-nya agak kurang, artinya ke bawah dia akan seperti ini, membuat sebuah bentuk bayangan. Ini detailnya, dan ini untuk ukurannya. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah sedikit perbedaan di antara. Kemudian dikasih stroke. Stroke itu untuk pinggirannya. Outside dia akan menyamping di pinggir, kemudian inside dia di dalamnya. Seperti ini. Kalau dia center, dia di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, di sini sudah melihat perbedaannya yang cukup banyak. Seperti ini. Kemudian kalian bisa ganti gloss-nya untuk melihat, nah, efeknya mau seperti apa, bias dari efek putihnya, mau yang kayak gini, flat, atau nyamping gini, atau yang mau rame, tergantung dari desain kalian ya, masing-masing ya. Oke, kita lihat perbedaannya sekarang. Di sini dia jauh lebih nyatu. Sisanya nanti kalian kembangin sendiri. Ini tanpa efek. Oke, tanpa bevel and emboss, tanpa blending option. Sedangkan yang ini menggunakan efek. Nah, kalian bisa lihat untuk teks saja itu bisa seperti ini prakteknya. Lumayan cukup menyita waktu, tapi tidak masalah. Itu kembali lagi ke mood kalian ya. Setiap orang tuh punya moodnya masing-masing dalam mendesain. Tapi yang pasti adalah warna itu harus sama. Kalian harus mengerti color palette. Untuk usul masalah desain seperti ini, blendingnya seperti apa itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Intinya warnanya sudah benar, ya tergantung ciri khas kalian masing-masing nanti dalam mendesain sebuah produk. Oke? Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya akhiri praktek hari ini, dalam memperbaiki atau evaluasi kemarin, kemudian bagaimana membuat sebuah gambar dengan kepadatan pixel agar tidak pecah dicetak. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Atau sudah paham semua? Arwis paham, Arwis? Nah. Arwis. Arwis paham? Paham, Pak. Oke, Arwis paham ya. Ketua kelasnya siapa? Sudah ada ketua kelasnya? Opal. Atau sekretarisnya? Saya, Pak. File catat semua yang di sini buat absensi saya. Jadi yang sudah masuk di Google Meet ini yang absen hari ini. Catat dulu nama-namanya, ada 24 ini. 24 orang ini kamu catat namanya, kemudian screenshot saja. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya ada di sini. Sekretaris kelas. Sekretaris, mana sekretaris? Siapa? Dicatat ya namanya. Salma, catat dulu nak, semuanya nak. Yang sudah ada di sini.
Oke, ada pertanyaan lagi sambil Salma mencatat nama-nama yang sudah online hari ini. Jadi yang absensi hari ini yang tidak masuk di Google Meet maka itu tidak dianggap absen ya. Hanya yang hadir di pelajaran saya ini. Kemudian yang tidak hadir nanti bisa melihat tayangan pembelajaran kita ulang hari ini. Jadi ini saya rekam mulai tadi, mau mulai pelajaran pertama tadi sampai sekarang ini saya rekam proses kita mengadakan pembelajaran daring ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana? Salma, sudah dicatat semua? Noval, sudah dibantu catat, Val? Screen sudah Pak. Oke. Kalau dipoto sudah. Oke. Kalau catat di kertas. Oke, nanti biar Salma aja. Kamu kirimkan screenshotnya sama suruh Salma nanti catatkan via Japri ke saya nama-namanya ya. Oke, karena saya tidak tahu nih namanya. Contohnya kayak siapa nih? Ada akun tadi namanya mie instan kah? Siapa kah? Saya nggak tahu siapa mie instan itu. Oke, sampai sini saya akhiri. Sampai bertemu hari Selasa depan. Jika tidak ada yang mau tanyakan, tapi jika ada yang tanyakan silahkan. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kalian coba ulang lagi pembelajaran hari ini, praktekkan di rumah. Untuk minggu ini tidak ada tugasnya. Kalian nanti cukup paham, intinya praktekkan saja. Kalau kalian sudah praktekkan di rumah kemudian mau konsul, tidak masalah ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar nak. Ya Pak. Siapa keluarnya? Siapa keluarnya? Akhiri saja. Ya. Alifah Salsabila. Ya Pak. Gimana? Sudah sampai mana kemarin evaluasinya? Paham? Sudah diajari mamanya Corel Draw? Dikit Pak. Dikit ya. Ini yang lain nggak keluar nih. Rizky Nur Hidayah. Jaini ini nggak keluar. Dikit ya. Tapi paham kan ya nanti ya? Ya pelan-pelan Ya, nak. Pak. Belajar pelan-pelan. Kemudian nanti dikembangkan ya hari ini ya. Tadi paham, Ya, saya Pak. jelaskan. Yang saya jelaskan paham nggak tadi nak? Paham nggak? Paham Pak. Cuma nggak kelihatan Bapak tadi mencetak apa-apa. Tapi di layar muncul. Iya muncul. Oh, cuman nggak kelihatan aja ya. Iya Pak. Oh ya sudah.